Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita masih membahas manajemen keuangan, MKU, dengan topik Gap Manajemen 3 pada sesi 48. Jika menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Sesi ini merupakan sesi lanjutan dari Gap Management 2. Selamat mengikuti. Kita membahas mengelola beragam gap pada butir 3, yaitu Managing Liquidity Gap. Liquidity gap muncul ketika permintaan aset liquid dalam kurung untuk memenuhi kewajiban melebihi pasokan aset liquid yang tersedia. Manajemen likuiditas yang tepat sangat penting untuk mencegah masalah solvabilitas. Beberapa strategi dapat diterapkan seperti mempertahankan penyangga likuiditas, yaitu bank harus memiliki cadangan aset yang sangat liquid, dalam kurung misalnya obligasi pemerintah, cadangan kas, yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, pantau rasio likuiditas. Lembaga keuangan harus mempertahankan rasio likuiditas yang kuat, seperti rasio cakupan likuiditas dalam kurung LCR, loan coverage ratio, yang mengukur jumlah aset yang sangat liquid yang dimiliki dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, mengamankan jalur kredit cadangan. Memiliki akses ke jalur kredit yang berkomitmen atau perjanjian repo atau repurchase agreement dengan lembaga lain memastikan bahwa likuiditas tersedia saat dibutuhkan. Perencanaan kontingensi. Lembaga harus memiliki rencana pendanaan kontingensi yang menguraikan langkah-langkah yang harus diambil dalam krisis likuiditas, seperti menjual aset non-inti atau mengakses likuiditas bank sentral darurat. 4. Managing Overall Asset Liability Gap. Manajemen aset kewajiban dalam kurung ALM atau Asset Liability Management melibatkan penyeimbangan aset dan kewajiban lembaga untuk memastikan solvabilitas dan stabilitas. Berikut cara institusi mengelola gap secara keseluruhan, yaitu analisis dan pemantauan kesenjangan. Analisis gap reguler memungkinkan institusi untuk melacak ketidakcocokan atau mismatch antara aset dan kewajiban di periode waktu yang berbeda. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi potensi exposure atau keterpaparan risiko dan mengambil tindakan korektif. Penyeimbangan ulang secara dinamis. Lembaga dapat menyeimbangkan kembali portofolio mereka dengan menyesuaikan bawahan aset, dalam kurung, misalnya dengan mengurangi atau meningkatkan exposure terhadap aset suku bunga tetap atau variabel, agar sesuai dengan perubahan kondisi pasar. Analisis skenario dan pengujian stres. Lembaga keuangan harus melakukan pengujian stres atau stress testing dan analisis skenario analisis untuk menilai bagaimana neraca mereka akan bekerja dalam berbagai kondisi ekonomi. Dalam kurung, misalnya kenaikan suku bunga, kekurangan likuiditas. Hal ini membantu dalam memahami dampak potensi dari gap yang berbeda dan mempersiapkan skenario yang merugikan. Strategi pendanaan. Lembaga harus mengadopsi strategi pendanaan yang beragam dengan mengakses berbagai jenis sumber pendanaan seperti deposito, pinjaman jangka pendek, dan utang jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber. 5. Use of Technology and Data Analytics. Lembaga keuangan menggunakan alat pemodelan keuangan dan analitik data yang canggih
untuk mengelola gap. Alat-alat ini membantu prediksi arus kas, mensimulasikan pergerakan suku bunga, dan memantau ketidakcocokan mismatch secara real time yang memungkinkan penerapan manajemen gap yang proaktif. Simpulan, pertama, mengelola gap secara efektif membutuhkan kombinasi strategi proaktif, termasuk lindung nilai atau hedge, diversifikasi jatuh tempo, menjaga penyangga likuiditas, dan analisis gap secara teratur. Dua, dengan memantau dan mengelola gap, institusi keuangan dapat memitigasi risiko terkait fluktuasi suku bunga, likuiditas, dan ketidaksesuaian aset liabilitas sehingga memastikan stabilitas keuangan. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.